Siapa yang tidak kenal Bashar al-Assad ini? Mungkin teman-teman sudah pernah dengar beritanya. Bahkan kalau orang-orang Suriah kalau mendengar nama Bashar al-Assad, bagi kelompok yang lemah iman, ini bisa gemetar lututnya, bahkan bisa kencing celana. Karena saking mengerikannya sosok Bashar al-Assad ini digambarkan gitu. Sosok yang benar-benar mengerikan dan digambarkan sebagai diktator yang memerintah Suriah selama 24 tahun dan bertanggung jawab atas kematian begitu banyak, ya ratusan ribu mungkin jutaan rakyatnya. Dan kali ini kita mau bahas dimensi-dimensi lain yang mungkin jarang dibahas di media mainstream, menjadi pembelajaran kita bersama di siaran radio kita kali ini. Kalau informasi terbaru yang kita dapatkan, Bashar al-Assad ini ada di Moskow, ada di Rusia. Dan ya termasuk kita mau bahas bagaimana kondisinya pada saat ini teman-teman semua. Dan apa upaya keadilan yang dilakukan untuk mengejar si Bashar al-Assad ini. Dan kemudian ada latar belakang yang mungkin menjadi pembahasan yang menarik. Serta apa yang terjadi dengan para gembong pendukung rezim setelah runtuhnya rezim yang lalim ini. Maka izinkan kami untuk sedikit mulai menggambarkan cerita ini pada 8 Desember tahun 2024. Jadi pada masa itu pasukan yang dipimpin oleh Ahmed al-Zahra memasuki Damaskus, Suriah, dan mengetahui informasi intelijen Assad segera meninggalkan ibu kota. Malam itu dia terbang bersama keluarganya ke Moskow. Lalu singkat cerita, 8 hari berlalu, kabar yang dinantikan untuk mengetahui apakah Bashar al-Assad ini sudah mati atau benar-benar masih hidup. Dan dia muncul mengeluarkan satu-satunya pernyataan publik. Dia mengklaim kalau dia pergi itu tidak direncanakan dan dia ingin terus berjuang. Dan sejak itu Assad tidak lagi muncul dan berbicara di publik layaknya singa yang mengaum pada masa-masa kejayaannya. Dan banyak orang yang tahu bahwa Assad ini adalah sosok diktator yang kejam. Tapi ada satu sisi lain yang mungkin jarang dibahas sesuai janji kita di awal mengenai sebelum Assad ini berkuasa. Ini yang menarik teman-teman. Bahwa Bashar al-Assad ini bukan figur politik. Jadi dia bersaudara, dia anak ketiga dari Hafez al-Assad, adik dari yang namanya Bashar al-Assad. Nah, Bashar ini dia disiapkan untuk menggantikan ayahnya, penerus ayahnya. Kalau cerita soal Assad, Bashar al-Assad dia lulus di kedokteran Universitas Damaskus tahun 1988 dan kemudian dia bertugas sebagai dokter militer. Nah, tahun 1992 dia kemudian melanjutkan di spesialisasi oftalmologi, sebuah bidang kedokterannya mata ya, di Western Eye Hospital di London. Dan di sana dia dikenal sebagai orang yang pemalu dan dia hobi komputer, hobi tentang IT dia suka, dan bagaimana dia digambarkan itu tidak tertarik dengan politik sama sekali. Tapi menariknya karena hidup di luar makanya dia fasih berbahasa Inggris, dia juga tahu bahasa Prancis. Nah, ketika Basel kakaknya Bashar Assad ini meninggal dalam kecelakaan mobil tahun 1994. Nah, dipanggillah Assad ini pulang dan dipaksa untuk masuk ke ruang politik untuk menggantikan ayahnya. Dan kemudian dia cepat dilatih militer dan naik pangkat menjadi kolonel. Dan banyak yang awalnya berharap bahwa Assad ini akan menjadi reformis karena dia punya latar belakang dokter gitu ya. Dokter modern. Tapi apa yang kemudian terjadi teman-teman? Harapan itu semua pupus. Dan ini memberikan kita pelajaran penting bahwa Assad ini orangnya cerdas. Dia punya latar belakang intelektual. Tapi itu tidak cukup teman-teman. Assad punya pendidikan kedokteran tinggi. Yang dimana di pendidikan itu dia tentu diajarkan tentang etika, empati sebagai seorang dokter. Bahkan disumpah yang namanya sumpah Hipokrates untuk menyelamatkan nyawa manusia. Namun apa yang terjadi? Selama berkuasa dia justru memerintahkan atau membiarkan pembunuhan massal, penyiksaan, penggunaan senjata kimia terhadap rakyatnya sendiri. Dan ini menunjukkan bahwa manusia itu butuh moralitas, butuh empati yang kuat, butuh iman, tidak hanya cerdas. Kita punya banyak manusia cerdas, tapi kalau tidak jujur, tidak bermoral, maka rusak juga manusia itu. Tidak ada keseimbangan.
Ya, tanpa itu semua pengetahuan hanya menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan seperti yang ditunjukkan oleh Assad ini. Ya, kondisi Assad sekarang, dia tinggal di sebuah penthouse dari kabar yang kita dapatkan di media di kawasan Moscow City. Intinya dia berada di sebuah area di pinggiran Moskow dan properti-properti ini dibeli dengan dana yang dipindahkan dari Suriah semasa dia berkuasa, dan keluarga Assad ini memiliki sekitar 20 apartemen di Moskow. Jadi banyak sekali dia punya kekayaan, sementara rakyatnya hidup dalam penderitaan. Ada jutaan warga Suriah yang terpaksa harus keluar, harus mengungsi dari negeri mereka karena begitu mengerikannya. Dan pada April 2025 Rusia kemudian memberikan suaka resmi. Ya, syarat yang kami dapatkan bahwa dia tidak boleh berbicara ke media, tidak boleh penampakan, tidak boleh beraktivitas politik, pergerakannya dibatasi dan diawasi oleh Dinas Keamanan Rusia. Dan ada laporan juga bahwa Assad ini sedang belajar bahasa Rusia supaya dia bisa beradaptasi, dan dia mengulang-ulang kembali pelajaran kedokteran mata yang dulu menjadi spesialisasi dia, dan kemungkinan dia mau membuka praktek mata di kalangan elit Moskow mungkin seperti itu. Saat ini kalau kita gambarkan seperti layaknya singa yang dulu punya kekuasaan, punya taji, punya ditakuti, disegani, tak layaknya seperti singa tua yang mulai kehilangan kekuatannya, berada dalam sangkar. Sementara itu sahabatnya dulu yang kita kenal punya kedekatan, Putin, ya dalam lingkaran Kremlin nampaknya sudah tidak tertarik lagi dengan Assad setelah dia kehilangan kekuasaan. Bisa jadi dalam tinjauan perspektif politik Assad sudah dianggap tidak relevan lagi, dan September 2025 dia dirawat 9 hari di rumah sakit pinggiran Moskow. Kabarnya sih ada dugaan dia keracunan, meski ada bantahan dari Lavrov, dan verifikasi secara independen mengenai informasi-informasi seperti ini memang sulit untuk didapatkan karena ya memang Assad ini jarang terlihat. Dan sekarang Assad itu dia tidak bisa lagi pergi kemana saja, terutama bagi negara-negara yang menegakkan hukum internasional karena mereka bisa ditangkap. Tidak bisa kembali ke Suriah tentunya karena ada surat pemerintahan untuk penangkapan orang paling dicari di Suriah, si Assad ini. Dan Rusia pun dia melarang bahwa untuk Assad ini tampil ke publik. Kalau dulu wajahnya itu terlihat di setiap sudut-sudut kota Damaskus, sekarang dia hidup terbatas di apartemen yang sempit mungkin. Mungkin banyak fasilitas yang dia dapatkan di situ, tapi untuk apa semua fasilitas itu kalau kemerdekaannya sudah direnggut? Ya, dia hidup dalam keterbatasan di kota yang bukan miliknya. Dia datang sebagai seseorang yang asing, dari pemimpin absolut selama puluhan tahun kini terkurung seperti singa tua dalam sangkar. Dan perubahan drastis ini sendiri menjadi siksaan yang perlahan akan menggerus mentalnya, kondisinya, pikirannya, dan itu adalah sebuah siksaan yang harus dihadapi oleh Bashar al-Assad. Coba Anda bayangkan Anda berada dalam situasi seperti itu. Nah, sekarang kita bicara soal keadilan, teman-teman. Begitu banyak orang yang terzolimi, tersiksa, meregang nyawa karena apa yang dilakukan oleh Bashar al-Assad dan resim-resim kroni-kroninya ini. Pemerintah Suriah yang baru, mereka berupaya untuk terus menekan. Ada informasi Oktober 2025, Ahmed Al-Shara berkunjung ke Moskow dan menyampaikan permintaan supaya Assad ini diekstradisi. Dia sampaikan langsung kepada Putin. Putin pada waktu itu menerima kunjungan dengan upacara resmi tapi tidak memberikan jawaban tegas. Mei 2026, Wakil Menteri Dalam Negeri Suriah menyatakan Damaskus telah mengajukan permintaan resmi ke Rusia dan nama Assad menjadi prioritas utama dalam daftar buronan melalui Interpol. Dan Rusia menyatakan memahami keinginan Suriah soal masalah keadilan ini. Namun Assad masih di Moskow. Rusia ingin mempertahankan pangkalan Tartus dan pangkalan-pangkalan yang mereka kuasai. Dan Al-Shara membiarkan Rusia menjaga akses ke pangkalan tersebut sambil ada kepentingan untuk menekan soal bagaimana Assad ini bisa dikembalikan, diekstradisi ke Suriah untuk mendapatkan keadilan. Dan diplomasi ini masih berjalan, teman-teman. Ya, jadi sekarang kita bicara sedikit soal apa yang
melatar belakangi apa yang kemudian dirasakan oleh rakyat Suriah. Anda bisa bayangkan bahwa rezim Assad ini menjadi pembelajaran penting bagi kita supaya tidak terjadi ya. Ini dibangun di atas kekuatan sektarian. Kekuatan Assad dari kelompok Alawid, mereka menguasai posisi militer dan intelijen sejak era bapaknya yang bernama Hafez al-Assad. Di sana memang ada demokrasi, tapi demokrasi-demokrasian. Ya, seperti halnya di negeri suatu kaum, yang dilakukan adalah kontrol terhadap pemilihan umum. Jadi mungkin pada awalnya ketika kita melihat dinamika pada negeri-negeri yang lain ya, menjadi pembelajaran dan warning tersendiri bagi kita semua. Mungkin pemerintahan itu dulu mereka membangun pencitraan publik supaya bisa terpilih kembali. Tapi ketika mereka melihat ada peluang untuk memanipulasi pemilu supaya mereka bisa terpilih lagi, maka mereka akan sewenang-wenang karena mereka tahu bahwa dalam pemilihan berikutnya, pemilihan umum itu bisa dalam kendali mereka. Yang mereka cukup lakukan adalah mereka bisa mengontrol institusi-institusi yang menjadi penegak keadilan. Mereka pegang institusi militer, kepolisian, dan lembaga-lembaga yang terkait untuk bisa memenangkan semua itu. Jadi instrumen-instrumen mereka sudah siapkan selama mereka berkuasa. Jadi itu akan ada perubahan pola dari mungkin yang awalnya mereka masih memperhatikan bagaimana pencitraan terhadap publik menjadi rezim yang benar-benar represif, menindas, dan kejam seperti yang Assad lakukan. Dan ketika waktu itu mayoritas penduduk Suriah yang Muslim Sunni, mereka hidup di bawah sistem pengawasan yang memang ketat karena ada perbedaan pemahaman ya antara Syiah dan Sunni. Ini pemahaman yang sangat fundamental, dan kelompok Syiah ini juga di belakangnya mereka ada Iran. Pada tahun 2011 teman-teman, Iran dan Hizbullah ini membantu rezim. Ya, pasukan Garda Revolusi Iran dan ribuan pejuang proksi mereka yang disebut Hizbullah itu terlibat langsung, dan rezim ini tidak hanya membunuh secara fisik. Ada rekaman aparat memaksa warga mengucapkan kesetiaan kepada Assad dengan cara yang mirip syahadat. Ya, bahkan diancam mereka untuk dibunuh. Ya, meskipun mereka sudah bersyahadat seolah-olah Assad itu Tuhan, tetap saja dieksekusi. Masjid-masjid semua mereka dikendalikan. Lembaga-lembaga pendidikan Islam, imam dipaksa untuk mendukung rezim. Ulama yang menolak untuk tunduk pada rezim, kalau nggak ditangkap ya dibunuh. Makanya ya ada juga yang kemudian hijrah dari negeri itu karena memang mengerikan. Korbannya sangat besar, lebih dari 500.000 orang tewas, hampir 14 juta mereka mengungsi. Ini salah satu versi datanya, mungkin yang tidak terdata itu jauh lebih besar. Ada lebih dari 65.000 orang hilang di penjara rezim. Bahkan ada juga yang disebutkan ya, penggunaan senjata kimia digunakan lebih dari 300 kali. Ini yang tercatat, nggak tahu yang lebih daripada itu. Termasuk serangan di Ghouta di 2013 yang menewaskan sekitar 1.400 orang dalam satu malam. Bayangkan, satu malam 1.400 nyawa manusia hilang. Dan lebih dari 400 diantaranya itu apa? Anak-anak teman-teman. Wow, ini mengerikan sekali. Dalam video-video viral yang kita dapatkan, ya selepas rezim ini kolaps ya, bagaimana apa yang terjadi di penjara Setnaya, menimpa aktivis manusia ya, Mazen Hamad ya, yang pernah kita ceritakan. Saya angkat juga di media platform TikTok yang sempat saya bahas juga. Mazen Hamad yang kemudian ya sempat menyuarakan tentang Suriah ditangkap kembali dan didapatkan tinggal tubuhnya yang tidak bisa bergerak. Bahkan ada juga penggunaan zat-zat kimia yang bisa melumerkan tubuh manusia. Begitu kejam sekali. Banyak kuburan-kuburan yang sekarang belum ditemukan. Kuburan-kuburan yang digali di malam hari menggunakan alat berat ya untuk mengubur orang-orang yang untuk menghilangkan jejak ini. Nah, para pendengar semua, yang terjadi dan yang menarik adalah masalah bagaimana algojo-algojonya itu loh. Dan setelah rezim ini runtuh di 2024, proses keadilan tentu terus berjalan. Dan salah satu yang menjadi highlight kita adalah penangkapan si Amjad Yusuf ini gitu ya. Padahal kalau kita pikir waktu videonya ini dibuat, wah mana mungkin orang-orang ini akan ditangkap. Pada masa itu mereka punya kekebalan hukum yang luar biasa. Gak mungkin bisa ditangkap. Mereka percaya diri, di video kan
video-video eksekusi yang mereka lakukan, dan mereka seolah-olah merasa tidak bersalah. Kalau bicara soal Amjad Yusuf ini, dia perwira unit 227 yang terlibat dalam pembantaian Tadamon di tahun 2013. Dan di situ ada video menunjukkan dia menembak warga sipil satu persatu. Ya, bagaimana eksekusinya luar biasa sekali, mengerikan teman-teman. Dan penangkapan Amjad Yusuf ini memberikan kita penggambaran bahwa kejahatan apapun yang kamu lakukan suatu saat akan terbongkar. Kalau tidak di dunia, maka akan diberikan hukuman oleh Allah di akhirat. Ya, tentunya inilah yang terjadi. Ada juga Atep Najib, sepupunya Assad dan mantan kepala keamanan daerah, diadili di Damaskus. Dia adalah aktor yang memerintahkan penyiksaan terhadap anak-anak di tahun 2011 yang kemudian memicu perlawanan luas. Ya, ini yang dilakukan oleh orang-orang di Suriah. Orang-orang yang melakukan kejahatan mereka adili. Dan itulah bagaimana hukum seharusnya bekerja. Tidak seperti di negeri suatu kaum. Orang jelas-jelas sudah koruptor, ya, orang-orang pelanggar HAM, justru seolah dilupakan kejadian-kejadian yang mengerikan yang mereka lakukan. Bahkan ada yang diangkat sebagai pejabat dan lain-lain sebagainya. Ini yang kemudian menghancurkan negeri suatu kaum itu. Assad mungkin hidup dalam kemewahan di Moskow, tapi kebebasannya hilang. Dia belum dihukum mati di dunia, tapi kita sebagai muslim tahu Allah itu maha adil. Jika keadilan belum tegak di dunia, maka pasti akan ditegakkan di akhirat yang abadi. Tidak ada pengacara, tidak ada veto, tidak ada teman, tidak ada komplotan, tidak ada backingan, tidak ada uang yang bisa menghindarkan semua pengadilan Allah itu untuk ditegakkan. Sementara itu kita lihat bagaimana algojo-algojonya perlahan satu persatu mulai ditangkap, diadili. Dan bagi rakyat Suriah yang menderita selama puluhan tahun, semoga Allah pulihkan luka mereka dan tegakkan keadilan sepenuhnya di sana. Perjuangan mereka masih panjang. Ya, masih ada tekanan dari negeri-negeri kufar yang terus menginginkan supaya terjadi instabilitas di sana, dan mereka bisa masuk untuk memberikan intervensi, mengubah negeri-negeri kaum muslimin menjadi negeri-negeri kufar. Dan semoga Allah melindungi mereka dari segala keburukan, dan apa yang sudah terjadi menimpa mereka menjadi pembelajaran penting bagi kita supaya tidak terjadi di negeri-negeri kaum muslimin di luar sana. Di sini juga kita menyadari bahwa setiap negeri itu punya cobaannya masing-masing. Ada yang diuji seperti rezim lalim seperti Bashar al-Assad, ada yang diuji dengan penguasa yang terlihat merakyat tapi al-kazzab, ya, pendusta. Mereka mengkhianati rakyatnya sendiri. Dan masing-masing itu harus diisi dengan perjuangan. Kita tidak bisa hanya melihat, karena sungguh kita mengetahui bahwa tidaklah Allah mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah dengan tangan mereka sendiri. Harus ada usaha untuk itu semua. Dan semoga Allah memberikan keberkahan dan kebaikan untuk negeri-negeri kaum muslimin. Budi Karabani membersamai. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir, dan boleh presensi suara saya sampai di mana, jangan lupa subscribe di channel ini. Barakallahu fikum.